Selamat datang di Office Hour. Kirana Setio. Memulai karirnya sebagai model gadis sampul, Kirana Setio kini memilih untuk fokus berkarir di industri musik Indonesia. Debutnya lewat lagu Dawa yang menjadi soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah, dirinya sukses membawa penonton dan juga pendengar larut dalam kesedihan. Gak berhenti di situ saja, Kirana Setio kemudian kembali mewarnai industri musik Indonesia lewat lagu Bagiku Kaulah Segalanya. Warna seperti apa ya yang akan ditunjukkan lagi oleh Kirana Setio lewat lagu barunya? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng. Here we go! Hai Dance Lover, welcome back to Office Hour sama gue Tanayu. Dan hari ini kita udah sama Kirana Setio. Mana suaranya? Ayo, tolong diangkat lebih kencang lagi dari laptop tangannya. Gimana sih ini semua emang kerjanya dikejar deadline terlalu serius jadinya. Galak. Hai Kirana, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih Kak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Perjalanan ke sini gimana? Macet nggak? Tidak, karena hari libur ya. Hari libur ya? Sebenarnya. Iya. Hari ini kita syuting di hari libur, tapi teman-teman Office Hour semuanya pada rajin ternyata hari ini. Masuk tepuk tangan. Kerja keras sebagai kuda. Aku tuh pas pas ngeliat kamu ini mukanya familiar, ternyata kamu tuh lu gadis sampul ya? Iya, waktu 2015 gitu. 2015 gadis sampul, umur berapa tuh? 15 tahun. Jadi menghitung umur orang. Umur 15 tahun. 15 tahun gadis sampul waktu itu. Jadi awalnya kamu, tapi sebelum gadis sampul, pas gadis sampul tuh kamu udah nyanyi? Udah nyanyi cuman kayak sebagai hobi doang gitu loh Kak. Bukan yang kayak punya lagu atau apa gitu. Mungkin kayak batu loncatan nih, makanya kayak masuk gadis sampul dulu deh gitu. Kalau gadis sampul awalnya gimana? Kamu emang mendaftarkan atau ditawarin apa gimana? Daftar, sebenarnya daftar itu dari tahun 2014 mau ikut. Cuman gak keterima pada saat itu. 2014, akhirnya kayak udahlah coba lagi. Tapi mukanya emang gadis sampul material banget sih. Terus ya udah 2015 akhirnya aku mikir ikut lagi nggak ya gitu. Cuman bundaku bilang udahlah ikut aja. Akhirnya alhamdulillah dapet dan sampai ke finalis 20 besar pada saat itu. Oh oke. Jadi kamu ikut gadis sampul itu awalnya emang keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Betul. Apa yang bikin kamu tertarik awalnya? Pertama mungkin karena pada zaman itu ya, zaman masuk SMA tuh kayak sukanya foto-foto gitu ya. Jadi mikir kayak daripada foto-foto doang kayaknya seru nih kalau misalnya foto di foto studio gitu kan. Ya udahlah masuk aja gadis sampul. Bunda aku bilang kayak gitu. Sebenarnya saudaraku juga diajakin waktu itu ikut, dia yang dapet, cuman nggak nyampe 20 besar pada saat itu, kayaknya cuma 60 besar. Tapi akunya nggak masuk 2014 itu. Akhirnya ya udah deh 2015 coba lagi, alhamdulillah masuk sampai 20 besar finalis. Keren. Terus kan kamu awalnya dari gadis sampul, setelah ikut gadis sampul berarti mulai photoshoot gitu-gitu juga, iklan betul. Dan lain-lain. Nah terus habis itu akhirnya bisa masuk ke dunia musik. Kan itu dua dunia yang sebenarnya nyambung ya, berhubungan tapi berbeda kan. Kalau dunia gadis sampul udah pasti lebih ke dunia fashion gitu. Nah akhirnya itu awalnya gimana kamu akhirnya kayak oke, saya mau terjun ke dunia musik deh gitu. Jadi sebenarnya untuk dunia musik sendiri itu aku udah suka nyanyi itu sebenarnya jauh dari sebelum gadis sampul gitu kan. Cuman emang untuk batu loncatan yang tadi aku bilang itu baru terfikirkan kayak udah deh ikut gadis sampul dulu. Let me show that I can sing gitu. Dan pada saat itu waktu gadis sampul tuh aku inget banget jurinya itu tuh Daniel Mananta Kak. Jadi aku mikir gini, wih Daniel Mananta dari Indonesian Idol-nya. Jadi aku nyanyi aja deh, aku mikir gitu kan. Dan aku inget banget dulu dia komennya tuh kayak aduh kamu good voice banget. Cuman gak tau kenapa sampai sekarang emang aku belum ikut Indonesian Idol ya.
Akhirnya singkat cerita, emang keluargaku tuh tipe orang yang kayak edukasi tuh nomor satu dulu. Jadi aku nggak dibolehin yang kayak oke, boleh kalau mau modeling atau casting, dia bilang, cuman untuk serius kayaknya nggak dulu. Kamu harus selesai dulu SMA, selesai dulu untuk kuliah. Mereka bilang kayak gitu. Akhirnya ya mungkin setelah kuliah barulah tuh ketemu sama one of the producer dari film Air Mata di Ujung Sajadah pada saat itu. Terus emang oh kamu bisa nyanyi, dia bilang coba yuk kita nyanyi aja, dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, dapet satu single pertama, yaitu adalah single Dawai pada saat itu. Cuman emang mereka ngeluarin 2 versions, ada movie versions dan juga pop versions. Mungkin kan karena generasi sekarang itu kan biar dapet nih point of view-nya gitu kan. Ya udahlah akhirnya Kirana dijadikan pop versionnya si Dawai ini. Oh gitu. jadi justru kamu single pertama kamu langsung si Dawai Air Mata di Ujung Sajadah. Betul. Wow, it's a good shot banget. Well, it's a very good shot loh. Maksudnya ya langsung dapat soundtrack Kaget ya, gitu kan. jujur kaget banget Lo sih. awal bisa ketemunya gimana, kayak kamu kayak terpikiran kayak kenapa gue ya tiba-tiba gitu. Sebenarnya lebih kayak awalnya tuh family friends. Ada family friends ngajakin waktu itu karena baru aja lulus dari kuliah. Itu dia bilang kayak kamu mau nggak masuk ke manajemen artis, dia ngomong kayak gitu. Cuman oh boleh karena aku suka yang kayak ngendorse kayak influencer gitu kayak lah. OL gitu lah ya. Aku suka yang kayak gitu. Aku bilang kayak masa aku cuman jadi model doang, aku mikir gitu kan. Om sebenarnya aku tuh bisa nyanyi loh, aku ngomong kayak gitu. Akhirnya mungkin dia ngerasa oh kamu bisa nyanyi, aku ada nih satu lagu, dia bilang kayak gitu. So udahlah di situ akhirnya kita ketemu, tapi malah fokusnya ke lagu ini, akhirnya lagu Dawai lah terjadi lah gitu. Dan emang cocok sama karakter suara kamu. Pada saat itu sih mungkin sempat struggle juga ya, karena kan ini kan lagu untuk film bisa dibilang gitu. Jadi fokusnya itu bener-bener harus yang kayak ngena banget gitu loh Kak. Tapi mungkin sebenarnya kalau ngena banget enggak, karena aku nyanyinya tuh yang pop versionsnya gitu. Jadi mungkin yang lebih ngenanya yang versi satunya gitu. Yang lebih sinematik Iya, lah ya. betul. Tapi berarti kan ini kamu pertama kali rekaman, langsung punya tanggung jawab membawakan lagu orang yang menjadi sebuah soundtrack film gitu kan. Betul. Struggle-nya yang kamu paling rasain, kamu langsung masuk, maksudnya pertama kali nyanyi langsung masuk dapur rekaman gitu, nggak ada kan orang biasanya manggung dulu, misalnya reguler atau apa, nah kamu kan langsung nih, struggle-nya apa sih yang kamu rasain? Sebenarnya kalau struggle, kalau dari nyanyinya ya Kak, kalau challenge-nya dari gitu ya, challenge-nya sebenarnya mungkin lebih kayak menghayati itu pertama, karena menghayati sebuah lagu itu kan emang kita harus kayak nggak cuma nyanyiin, tapi kita harus makan ini lagu gitu loh. Kayak kita harus, apalagi untuk film. Jadi kayak aku ngerasa kayak siapa nih lagu ini tuh point of view-nya siapa nih di film ini gitu. Kita harus kayak tenggelam ke dalam aktor ini juga gitu, aku mikirnya pada saat itu. Karena pasti tanggapan dari banyak orang yang mendengarkan, apalagi aku pendatang baru pada saat itu. Struggle-nya mungkin lebih kayak takut disuka nggak ya, kayak orang kenal aku nggak ya, orang tahu aku nggak ya gitu. Cuman positifnya alhamdulillah banyak banget orang yang support. Mungkin emang ini first step juga, jadi aku stepping stone-nya cuman kayak pikir positif aja, nggak semua orang mendapatkan mungkin kayak opportunity kayak gini. Aku mikir kayak gitu, positif aja apapun yang tanggapan orang, karena kan lagunya pada saat itu kan 2 versions kan, pasti ada tanggapannya tuh banyak banget gitu. Aslinya kan nyanyiin sama Fadila Intan kan? Betul. Nah terus kamu nyanyiin lagi dengan emosi, ya kayak kamu bilang ada versi yang lebih sinematik, ada versi popnya. Terus gimana, apakah kamu dengan Fadila Intan apa ada sharing session atau ada apa, atau apa yang kamu lakuin untuk kata kayak kamu bisa makan si emosi dari lagu tersebut? Waktu saat awal pembuatan sih sebenarnya lebih ke produser ya, aku nggak lebih ke Kak Fadilahnya pada saat itu. Cuman mungkin perbedaannya sih lebih yang kayak kalau buat di film mungkin karena kan itu untuk after credit ya pada saat itu. Perbedaannya mungkin kalau aku lebih ke santai aja sih untuk si lagu ini. Cuman kalau ngobrol itu kita emang kayak baru ngobrol itu setelah si lagu ini udah jadi. Jadi kayak ada yang kayak session-nya tuh kayak duet juga gitu loh sama dia pada saat itu. Jadi lucu juga sih sebenarnya. Aku belajar banyak juga sih dari dia, karena sebenarnya dia juga stepping stone-nya tuh malah dari kompetisi-kompetisi kalau Kak Fadilah kan. Jadi belajar banyak dari dia, and I just feel that ini bukan stepping stone pertama lagi, cuman pembelajaran juga gitu loh untuk aku ke depannya. Aku kalau nyanyi harus kayaknya lebih gini deh, lebih gitu deh gitu. Oke sih, oke banget menurut aku knowledge-nya. Kan mama kamu juga
ternyata mama kamu juga suka nyanyi ya? Iya, dulu. Tapi udah lama banget Kak, udah lama banget, mungkin tahun 80-an kali. Tapi maksudnya jadi sempat berprofesi jadi penyanyi juga nggak? Enggak berprofesi. Mungkin kalau pada zaman dahulu kala tuh ada yang kayak festival-festival musik gitu ya. Dia suka ikut-ikut kayak gitu doang. Cuman kalau misalkan kayak tapi lumayan berarti memang cukup serius juga dong gitu. Lo berarti dukungan orang tua kamu gimana? Kalau dukungan orang tua sih selalu support 100%. Cuman itu mereka harus mendahulukan pertama akademika dulu pada saat itu. Cuman untuk sekarang benar-benar tiada henti sih untuk mereka support aku yang kayak finally ya, maksudnya bisa ada di tahap ini gitu. Apalagi yang sekarang next single ya, setelah itu tuh kayak dreams come true-nya mungkin gila bisa sampai single kedua tuh unbelievable sih kalau menurut aku gitu. Nah, gimana Dance Lovers? Seru kan obrolan gue sama musisi-musisi Indonesia? Nah, sambil dengerin gue ngobrol-ngobrol sama para musisi, jangan lupa untuk cek link di bawah ini buat ngecek ada barang-barang seru apa sih di sini? Jangan lupa diklik ya. Waktu pertama kamu kan start stepping stone dari Dawai, bisa dibilang mungkin itu satu stepping stone yang cukup. Betul. Ya batu loncatannya cukup besar lah ya gitu. Jadi sebuah soundtrack film gitu. Nah terus setelah itu kamu kayak setelah Dawai kamu udah kayak oke, berarti aku bikin single kedua lagi maunya seperti ini gitu. Apakah kamu udah ada pemikiran itu? Wah langsung gak sih waktu itu gitu? Berarti jaraknya 2 tahun sampai yang sekarang? Iya betul 2 tahun. Apa yang bikin 2 tahun? Kerja kali ya. Sibuk kerja ya? Personality sebenarnya kerja gitu kan. Jadi kan sebenarnya hobi gitu kan. Tapi kalau misalkan selalu ada yang ngajak, ayo bikin lagu atau apa, aku happy gitu. Aku ngerasa kayak orang tuh seneng ya dengerin aku nyanyi. Orang tuh suka ya sama suara aku gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan maksain diri untuk yang kayak aku tiap tahun harus keluarin lagu gitu loh. Sebenarnya tahun 2015 itu after Gadis Sampul itu karena mungkin pertama kali batu loncatan itu juga aku langsung mikir aku pengen deh ngeluarin lagu gitu. Jadi sebenarnya ada satu lagu yang emang udah aku buat dari 2015. Berarti kamu nulis lagu juga? Iya waktu SMA. Cuman emang untuk mengiringi lagu itu aku belum bisa Kak. Jadi kayak untuk kayak main gitar atau piano itu emang aku nggak fokus di situ. Aku nyanyi doang. Sama dong. Kayak lagunya kayak apa lagunya? Kamu coba dinyanyiin. Aduh. Ini yang belum rilis kan? Belum kan? rilis. Sebenarnya judulnya aja kali ya. Judulnya apa? Judulnya Berharap sebenarnya. Kayak apa coba? Satu patang seiris. Boleh nggak? Bentar aku. Gini aja. Karena ku rindu dirimu dan hanya bisa berharap. Suaranya sekali. Semoga tahun ini bisa rilis insya Allah. Aku udah ngomong sih ke produserku. Udah dikerjain belum? Maksudnya? Belum untuk saat ini belum. Cuman emang karena itulah dari 2015 aku udah ada lagu baru. Cuman belum pernah dikeluarin aja gitu. Belum didigitalisasikan lah intinya gitu. Tapi dan masih belum digarap dalam dapur rekaman juga. Betul. Nah, Dance Lovers yang menariknya dari Kirana ini on daily base dia kerja ngantor. Ngantor di dunia perbankan. Betul. Beda banget sama ke dunia ini ya, dunia musik itu. Gimana caranya kamu kayak itu dunia yang udah sangat amat jauh berbeda ya, yang betul. Musik udah pasti dunia seni, pakai rasa, ini pakai logika banget gitu. Kayak gimana cara kamu membagi waktu dan membagi diri kamu di dalam dua dunia yang sangat berbeda? Sebenarnya lagi-lagi mungkin alhamdulillahnya ya, aku juga nggak ngerti sih, orang-orang kantorku tuh dari even presiden director aku tuh mendukung banget aku menjadi artis. Iya lucu banget. Gimana coba? Lucu banget menurut aku. Jadi waktu zaman 2023 ada film itu pun juga dia tuh sampai kayak ayo kita harus booking satu bioskop untuk nonton. Terus kayak aku disuruh nyanyi di depan situ dan happy banget. Maksudnya setiap kali mungkin ada gigs atau kayak ada promo segala macam, kalau aku izin juga ke headku tuh dia kayak oh ya udah nggak apa-apa boleh segala macam. Jadi untuk bagi waktu pertama udah pasti kalau misalkan siang segala macam ya aku pasti izin cuti dong ya kan, yang namanya dunia perkantoran gitu kan. Aku masih profesional untuk kayak aku izin cuti ya gitu. Cuman kalau misalkan emang sekiranya labelku tuh alhamdulillah juga pengertian kayak karena tahu aku kerja segala macam, kadang kita dicariin gigsnya tuh kayak after office segala macam dan aku selalu kayak I will glad banget untuk nyanyi gitu loh after office kan.
karena kan sometimes penat ya kayak, jadi kayak wah ini happy banget nih untuk aku kayak menghilangkan penat segala macam. Cuman untuk bagi waktunya, alhamdulillah dibantu dengan mungkin kok kooperatifan kantor ini juga kayak mengerti aku mau promo segala macam, mereka tuh oh ya udah memperbolehkan gitu. Jadi ya udah aku kadang kalau misalkan hobi di Sabtu Minggu atau Jumat atau after office, cuman kalau misalkan kerja aku tetap profesional kerja 5 to 9. 5 to 9 atau 9 to 5 nih? 9 to 5. 9 to 5. Sorry. 9 to 5 selalu ya, tetap berarti Selalu. kalau misalnya gig ya selesai, ya maksudnya Kerja. most of the time selesai kerja atau weekend lah ya. Oh oke, tapi different kind of world gitu, dunianya beda banget. Kayak gimana? Kamu Lucu ngerasa ya nggak sih? ngeliatnya. Iya beda banget gitu kan. Kamu ngerasa ini gak sih? Ngerasa kayak perlu memecahkan karakter kamu dari dua dunia ini nggak? Karena persona di dunia kantor sama persona di dunia ini sama nggak, dunia musik? Kalau misalkan persona sebenarnya sama aja, karena bisa dibilang gini, aku kan HRD ya di kantorku, jadi Serius? jadi sebenarnya kayak mungkin yang bisa disamain kayak gini, it is because I interact with people, employees, jadi kayak interact saat apa ya, cara kita untuk ngobrol sama employee atau cara kita ngobrol dengan penonton itu kan sama ya, Iya. artikulasinya harus kayak kita Iya. ngerti nggak nih penonton kita sebenarnya. That's why you have a very good public speaking. Alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin sama aja karena kayak oh ya udah, karena towards people gitu loh. Dari kerja dua-duanya tuh kayak kita ngobrol ke orang pasti gitu. Oh iya. Jadi aku ngerti nih kenapa Nyambung. kenapa dia nyambung dan kayak you are very good interact with people juga gitu. Oke. Menarik, ternyata saling berhubungan juga lah ya masih. Nah kamu nih kan nyanyi katanya ngikutin jejak mama kamu ya? Orang tua kamu bisa dibilang menurunkan darah seni ke kamu. Berarti dari kecil kamu juga udah dikenalin sama musik atau gimana? Dari kecil yang pasti udah dikenalin dan disetel-setelkan oleh lagu musik. Ayahku tuh suka banget sama Glenn Fredly. Oke. Sedangkan kalau bundaku semua lagu itu pasti didengerin sama dia. Oke. Cuman aku nggak tahu kenapa yang selalu ada di pikiran aku tuh waktu aku mungkin bisa dibilang inget ya, yang ada di core memory tuh waktu aku nonton petualangan Sherina, bisa dibilang. It is because kayak dia nyanyi, dia nari, terus dia anak kecil juga kan pada saat itu. Mungkin memang pada saat itu filmnya udah duluan keluar kali ya, sebelum aku nonton. Cuman I just feel that itu tuh bikin aku happy gitu loh. Nggak tahu kenapa aku kayak, kok kayaknya hidup ya, kok kayak musik dan nari gitu menurut aku tuh kayak buat aku tuh kayak live gitu. Kayak aku ngerasanya jadi Feel hidup tuh life kayak gitu, bermakna berwarna, gitu kalau ada musik. Aku mikir gitu, nggak tahu sampai akhirnya mungkin urun juga karena dari bunda dia punya suara yang indah gitu maksudku. Mungkin memang nggak difokuskan untuk nyanyi, cuman mungkin nurunnya dari situ kali ya. Aku bisa bisa bersuara indah juga alhamdulillah dari bunda. Happy banget sih dengan musik kalau menurut aku dari kecil, dan mereka menurut aku punya peranan yang besar banget untuk ngenalin aku ke musik, karena jadi hidup kita di dalam keluarga kita tuh jadi fun gitu loh Kak, kalau menurut aku. Karena kayak dengerin musik yuk ke Java Jazz yuk gitu, juga sering gitu. Benar. Gitu. Nah, itu kalau kayak gitu berarti sama orang tua juga sering kayak misalnya datang ke acara musik bareng atau apa gitu. Pernah ke Java Jazz bareng, terus itu hujan-hujanan lagi, aku inget banget. Lucu banget sih. Aku sampai sekarang masih inget, ya ampun itu lucu banget. Ayahku mau ngantri, aku lupa kan kadang ada special guestnya kan kalau Java Jazz. Itu kita sampai ngantri hujan-hujanan. Oh iya. Itu aku masih SD deh kayaknya. Tapi kamu dari kecil berarti udah bisa enjoy mendengarkan musik atau nonton sebuah konser kayak gitu-gitu. Enjoy, pasti enjoy. Karena itu selalu diajak kan maksudnya. Nah setelah kamu, ya misalkan kamu bilang ceritanya pengen banget jadi penyanyi profesional nih gitu. Dan pada akhirnya kamu udah terjun ke dunia ini secara profesional. Kamu ngerasa nggak ada perbedaan nggak sih dari kenyataan dan ekspektasi yang kamu jalankan gitu, dari yang kamu lihat, dari bayangan kamu sama setelah terjun bedanya apa sih gitu? Kamu ngerasa nggak ada perbedaan yang signifikan nggak? Kalau perbedaan mungkin aku nggak tahu kenapa ya, aku selalu berpikir gini sih. Mungkin dari dulu aku mikirnya gini, ih seru kali ya kalau misalnya aku diundang ke acara ini gitu, aku selalu gitu. Cuman nggak pernah banget terfikirkan kayak at the end
wah beneran diundang gitu, kayak oh beneran aku punya gigs nih, aku punya acara gitu. Kalau perubahan dan perbedaan pasti ya sedemikian umur aku nambah itu udah pasti selalu ada perubahan ya Kak. Cuman mungkin the way kita ngobrol sama orang, the way kita harus lebih tahu kayak dunia musik tuh sebenarnya sebesar apa sih dan sebesar apa aku harus tahu knowledge-nya gitu. Karena kan sometimes kita sebenarnya nggak perlu hanya tahu, cuman kayak lebih ke apa ya, kalau menurut aku saling mengenal atau kayak saling tahu untuk kayak sekedar aku tahu loh karyanya yang ini tuh gimana gitu. Jadi mungkin aku masih harus belajar sih untuk kayak tahu dunia musik tuh bener-bener the whole-nya gitu loh. Karena kan mungkin yang aku tahu cuman ya masih dikit lah gitu loh, yang masih harus dipelajarin tuh banyak gitu kalau menurut aku. Cuman untuk kayak perubahan segala macam, aku sih lebih ke positif aja, kayak perubahan selama ini yang aku bisa sampaikan ataupun kayak sebutkan itu tuh yang penting positif dan emang kayak it is because it's your dream, kayak ya you have to prove it that kalau misalkan aku tuh layak gitu loh. Aku cuman mikirnya gitu aja sih. Iyalah pasti. Apa sih yang kamu rasain? Yang kamu rasain pertama kali dengerin orang sing along lagu kamu? Sedih. Kenapa sedih? Karena kayak terharu gitu. Aku tahu sih lagunya gitu kan. Sampai sekarang pun Ingat nggak kapan? Itu waktu aku, ya ampun aku inget banget. Aku tuh waktu itu tampil pertama kali panas-panasan di PGC si Lilitan. Aku inget banget. Nih inget banget lagi aku tempatnya. Inget banget itu lagi promo pada saat itu. Panas banget pada saat itu di situ. Cuma ada ibu-ibu nyanyi lagunya. Aku kayak, hah, kok dia tahu lagunya? Dan aku tuh senang. Maksudnya aku kayak, aku deep down tuh sedih. Cuman aku kayak jadi, oke, ayo nyanyi bareng aku. Happy sih. Sampai sekarang pun juga dengan single kedua ini ya yang aku keluarin sih, Bagiku Kala Segalanya ini, masih ada beberapa mungkin yang kadang tuh kita mikir gini, kita kan cuman friends doang ya, mungkin di sosmed atau atau baru kenalnya lewat apa gitu. Cuman dia bisa yang kayak nge-DM aku gini, Kir, aku suka banget lagu kamu loh. Dia sampai nge-screenshot di Spotify-nya dia udah dengerin tuh 70 kali. Oh wow. Aku kayak, hah? Ada loh orang yang berani. Aku sampai kayak, oh my god, kita gak sedekat itu dan kita gak sesering chat itu. Cuman aku bener-bener appreciate banget sih, terima kasih banget orang-orang yang kayak, apa ya, mungkin dia kayak ternyata ada loh yang suka lagu gue. Aku suka sedih. Terharu ya. Beneran ini loh ada yang suka lagu gue, aku gitu. Kamu bilang gak ke mama, ada yang ada yang nyanyiin lagu gitu, kamu cerita gak sih? Aku selalu kayak, Bun, ternyata ada loh yang kayak gini. Tapi namanya orang tua ya, kadang suka kayak, iya kak, tapi kakak nanti kalau misalkan live itu kakak harus kayak gini. Iya bener-bener. Ini kritik gitu. Kritik membangun. Nama ibu-ibu. Iya. Tapi happy alhamdulillah. Iyalah pasti, pertama kali ngelihat apa yang dibuat ternyata nyampe ke orang banyak. Nah, kita udah mulai membahas single terbarunya Kirana Setio, Bagiku Kaulah Segalanya. Oke, jangan kemana-mana karena masih banyak banget yang bakal kita obrolin, tetap di Office Hour. Sebenarnya bukan takut kayak nggak bisa nyanyiin lagunya, cuman aku tuh tipe orang yang kayak gini. Aku tuh bisa nyelem gak ya ke lagunya gitu. Iya. Orang tuh bisa ngena gak ya kalau misalkan aku nyanyiin lagu ini. Apalagi lagu lama. Karena menurut aku lagu lama tuh lebih susah sama lagu-lagu sekarang gitu loh. Cuman working with Om Hari menurut aku very easy orangnya. Dan sangat open minded banget. Jadi aku juga sebagai Gen Z bisa dibilang yang kayak, ini kayak kerennya kayak gini deh Om. Dia mau mendapat kayak masukan dan input. Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Tanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dancego. Karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dancego banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.